Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Bab 4 sekarang ya, meliuk dan menyerjang. Bab 4 bahasa Indonesia untuk SD kelas 4. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Sekarang kita akan bahas bab 4 ya. Untuk playlistnya ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Meliuk dan menerjang. Oke. Ini lihat di sini ada permainan badminton ya. Ada tari, ada pencak silat. Oke. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari bab 4 ini diharapkan dapat apa? Mengidentifikasi ide pokok, ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan melakukan wawancara dengan menuliskan laporannya dan menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Nah, ini pasti singkatannya adik Simba. Apa itu adik Simba? Mari kita. Simba itu biasanya nama singa ya. Dipakai untuk nama Simba. Oke. Siap-siap belajar. Perhatikan gambar pembuka bab 4 ini. Pernahkah kalian melihat dan melakukan kegiatan seperti itu? Ya, hampir semuanya Pak Ali pernah ini. Ya kecuali yang tengah ini, menari Pak Ali nggak pernah ya. Kalau badminton sering, pencak pernah ikut. Hanya beberapa pertemuan saja, tapi nggak lanjut. Kalau nari ini yang belum pernah ya. Kalau nari-nari seenaknya sendiri sih, ya bisa aja ya. Tapi kalau menari dengan irama tertentu, aturan tertentu, nah ini yang tidak semua orang bisa ini. Siap-siap belajar. Ini sudah ya. Perhatikan judul bab ini, meliuk dan menerjang. Kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjang. Wah, ini kalau menerjang ini tentu saja yang ini ya, pencak silat ini. Kalau semuanya ya pasti ada unsur meliuk-liuknya gitu ya. Oke, menyimak. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Nah, kalau mendengar sekedarnya saja. Kalau menyimak itu mendengar dan memperhatikan. Nah, dalam menyimak kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha untuk memahaminya. Kalau kalian diterangkan oleh guru, jangan hanya mendengar tapi menyimak sehingga mengerti benar apa yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. Satu, lihat dan perhatikan orang yang berbicara ya, terutama muka ya dan daerah mata ya, eye contact ya. Jadi mata adalah jendela hati. Jadi kayak mata itu menyiratkan emosi, menyiratkan banyak hal ya. Jadi yang paling utama ya, bahasa tubuh secara umum ya perlu diperhatikan juga. Jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Nah, kalau hal lainnya sekedarnya saja tidak apa-apa ya, sambil mijit-mijitin tangan gitu. Tapi jangan melakukan sesuatu hal lainnya yang mengganggu konsentrasi, intinya gitu ya. Kalau perlu catat informasi penting seperti nama orang atau nama tempat, tahun-tahun dan lain-lain ya. Kita bikin catatan penting, catatan singkat ya. Atau konsep yang disampaikan oleh pikiran utama yang disampaikan oleh pembicara itu perlu kita catat. Tutuplah buku kalian, lalu simaklah guru membacakan teks dikenal karena menari dengan cermat. Nah, ayo sekalian perhatikan. Oke, ya, kalian perhatikan Pak Ali membacakan sebuah cerita ya. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tari itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, tari seblang. Wah, ini perlu kita lihat ini. Bagaimana tari seblang ini ya? Tari apa tadi? Tari seblang ya. Nah, coba kita cek di YouTube tari seblang. Ya, tari seblang.
Sini ada tari seblang. Tari seblang. Ya, coba ya. Nah, skala terbang ini. Tari seblang ritual adat Desa Olehsari, Kecamatan Glaga, Kabupaten Banyuwangi ya. Kita lihat seperti apa tari seblang itu. Ya, ini untuk suaranya kita nonaktifkan aja. Gitu. Dimunculkan juga tidak apa-apa sih ya, biar tahu suaranya gimana. Nah, ini dia. Wow, ritual banget ya. Nah, ada seperti ini. Nah, wow, wow. Kita lihat bagian narinya. Nah, oke. Inilah tari seblang ya. Ya. Tarian adat daerah Banyuwangi. Nah, seperti ya, kita loncat-loncat ya. Kalian kalau ingin lebih mendetail di tari seblang ritual adat Desa Olehsari, Kecamatan Glaga, Kabupaten Banyuwangi ya, ada di YouTube. Oke, kita masuk ke sini lagi. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa, wajahnya ditutupi oleh daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka. Ya, ini tadi ya. Persis ya. Desa kedua adalah Desa Cempaga di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa, gerakannya menurunkan pemuda gagah berani menerjang medan perang ya. Coba tari baris dari Bali ya. Tari baris. Tari baris. Coba kita lihat, oh ini tari baris ya, tari baris tunggal lengkap, tari baris Gede Krama Banjar Tengah. Kita lihat keterangannya, tari baris dibawakan laki-laki dewasa, gerakannya menurunkan pemuda gagah berani menerjang medan perang. Kita lihat ya, seperti apa ini. Nah, seperti ini. Kita langsung tengah ya. Nah, musik dari Bali itu musiknya apa? Temponya sangat cepat. Wow, seperti ini ya. Sangat emosional ya tarinya. Oke. Kita lanjutkan lagi bacanya. Tidak tahu ya tari baris seperti ini ya. Matanya lihat, wah, membelalak gitu ya, khas Bali banget. Wah. Oke, sekarang kita tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tari yang dibawakan oleh seorang penari disebut tari jojor, sementara tari yang dilakukan berkelompok tari dadap. Nah, coba ya tari dadap seperti apa? Tari dadap kalau banyak orang ya, dadap. Tari dadap Bali gitu ya. Biar keywordnya masuk. Nah, baris dadap ya. Nah, ini. Oh, lebih cocok ini mungkin ya. Kelihatan kalau medan perang gitu ya. Nah, mungkin yang benar ini ya, baris dadap ya, bukan yang tadi. Kostumnya beda. Nah, ini membawa apa ya, senjata gitu ya. Nah, mungkin ini yang benar. Yang tadi terus apa? Ya, tari dadap Bali ya. Oh, ini baris dadap Desa ini yang benar ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang sementara tarian dilakukan berkelompok disebut tari dadap ya. Tari jojor coba sih, yang jojor seperti apa? Tari jojor.
jojor. Oh ini ya baris jojor. Memang ini yang cocok, bukan yang pertama tadi ya, tari baris jojor. Tapi ini banyak orang juga ya, bukan seorang diri sendiri ya. Ya, ya. Kalau di YouTube ternyata tari jojor, baris jojor ini juga banyak orang. Senjatanya bisa beda-beda ya. Yang tadi kayak pedang gitu, yang ini tombak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi informasinya kurang akurat juga ya. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok, tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Enggak juga ya. Ini bukan seorang penari ya. Di sini baris jojor Panglipuran, ini banyak orang juga ya. Oke. Jadi kadang-kadang enggak sesuai. Kita lanjutkan aja. Nah, oh iya ini cocok ini ya. Ya, sesuai ya. Di ini bawa tombak ya. Tadi juga ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak. Senjatanya bisa beda-beda ya. Selanjutnya adalah tari Desa Barikin Kalimantan Selatan dengan tari Baksa Kembang ya. Tari Baksa Kembang, tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang berjumlah ganjil. Biasanya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari Baksa Kembang ya sering dipentaskan di acara besar. Coba ya, Baksa Kembang. Jangan keliru, oh jadi bakso ya, Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang. Baksa, ini langsung muncul ya, tari Baksa Kembang. Coba, ini ya, yang ini aja ya, ini kelihatannya kayak masih latihan ya, ini benar-benar pentas ya. Nah, tari Baksa Kembang, Kalimantan ya. Adalah tari klasik Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada keterangannya juga ya. Nah, channelnya dari Bali kelihatannya nih, Bali Prawara. Nah, tari Baksa Kembang. Seorang putri yang sedang bermain di taman, oke? Nah, kalau kalian penasaran bisa ya, tari Baksa Kembang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan judulnya ya, dilihat di YouTube. Kita lanjutkan lagi. Tari Baksa Kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat ada Desa Situraja, Jawa Barat yang dikenal dengan tari umbul. Penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakan gemulai menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Wow, ini emansipasi wanita ya, tari umbul. Coba tari umbul. Nah, ini kita lihat apakah wanitanya, penarinya pakai kacamata. Nah, ini. Iya, pakai kacamata hitam ya. Nah, kita langsung loncat ke sini. Loh, mana kacamatanya? Enggak selalu pakai kacamata. Mungkin di awal-awal aja ya. Pakai kacamata. Atau yang belakang-belakang. Wah, ini dia, tari umbul. Kelihatannya kok enggak seperti kayak pencak silat juga ya. Lebih meliuk-liuknya yang ditonjolkan ya. Oke. Tari umbul Sumedang. Lanjut, kita lihat. Wah, ini dia ya. Desa terakhir adalah Desa Gigieng dari Aceh dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Tari dakwah ternyata ini ya. Tari Seudati tulisannya gitu ya. Tari Seudati. Nah, ini tarian yang merupakan juga dakwah ya. Gini tarinya. Nah. Keren dan kompak. Lihat, kita lihat narinya. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Oke. Pertama lambat, lama-lama seperti itu ya.
Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Ini sedati juga. Oke, oke. Sedati Sanggar Piasan. Apa ini? Sanggar Piasan. Oh, orang yang sama kelihatannya ya. Pemuda yang menarikannya orang yang sama kelihatannya. Seragamnya juga sama. Oke, lanjut. Ini sudah kelima ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Sebutkan nama-nama desa yang dicerikan di atas dan nama-nama tarian masing-masing. Ada 5 ya. Yang pertama, untuk nomor 1 kita jawab. Ya, sebutkan nama desa yang dicerikan di atas tarian untuk nomor 1. Ya, pertama desa apa ini? Desa, ceritanya di mana tadi? Nah ini. Desa pertama adalah Oleh Sari, ya, dengan tarian Seblang. Desa Oleh Sari dengan tarian Seblang. Desa Oleh Sari, ya, yang pertama Desa Oleh Sari. Desa Oleh Sari. Ya, tariannya adalah Seblang. Yang kedua kita lihat desa apa lagi tadi? Desa Cempaka, ya, tari baris, ya, tari baris Desa Cempaka. Yang kedua Desa Cempaka, tari baris. Tarian baris atau tari baris gitu aja ya, tari baris. Yang ketiga desa apa lagi? Kita lihat setelah Cempaka. Ya, oh di atas ini ya. Desa Barikin dengan tari baksa kembang. Desa Barikin baksa kembang. Desa Barikin, ya, tari baksa kembang. Ya, baksa kembang. Kemudian Barikin sudah. Desa Situraja tari umbul. Desa Situraja tari umbul. 4. Tari umbul. Yang terakhir Desa Gigieng tari sedati. Tari sedati. Berapakah jumlah penari pada tari sedati? Desa terakhir adalah daerah Gigieng tari sedati. Fungsi tarian bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda, ya, 8 pemuda. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Tadi adalah baksa kembang. Apakah nama tari yang gerakannya seperti gerakan silat? Tari umbul tadi ya. Tari umbul ini tadi. Nah, menurunkan gerakan pencak silat tadi ya. Kemudian ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, sebutkan nama dan tujuannya. Ya, misalnya, nah ini tari sedati tujuannya untuk berdakwah. Ya, tari sedati jawab 1 aja ya, yang lain kalian cari sendiri. Tari sedati bertujuan untuk berdakwah.
Nah, tari yang lain kita lihat tujuannya ya. Yang pertama tadi tujuannya untuk rasa syukur ya. Nah ini tari seblang menghindarkan desa dari bahaya. Ya tujuannya untuk menghindarkan desa dari bahaya itu tari seblang. Terus tari baris ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini apa untuk hiburan ini ya? Hiburan atau meningkatkan semangat perjuang mungkin gitu ya. Jadi kayak tari perang itu untuk meningkatkan semangat pemuda itu. Kalau tari baksa kembang ya untuk hiburan ya, hiburan menunjukkan putri yang sedang bermain. Ini ada tari umbul ya untuk meningkatkan kayak kepercayaan diri wanita bahwa wanita juga bisa menjaga harga diri, menjaga dirinya gitu ya, menjaga diri dengan ilmu bela diri. Kemudian kalau ya sedati untuk dakwah tadi ya. Sekarang bukalah buku kalian, periksa jawaban kalian apakah ada jawaban yang tidak tepat. Makin sering kalian berlatih, kalian akan makin mahir memahami informasi dari teks yang dibacakan. Jangan lupa carilah arti kata-kata yang belum kalian ketahui, masukkan dalam kamus kartu kalian. Nah, sekarang kita jelajah kata ya. Jelajah kata kita mulai dari kata KBBI ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tari atau tarian, gerakan badan, noun ya. N itu noun itu kata benda ya, noun. Gerakan badan, tangan dan sebagainya berirama biasanya diiringi bunyi-bunyian musik, gamelan dan sebagainya. Juga bisa beatbox. Bisa Pak. Sorry. Memperagakan verb memamerkan ya, verb itu kata kerja ya. Verb kata kerja memamerkan, memperagakan itu memamerkan bisa baju, topi, sepatu dan sebagainya. Menerjang ini verb atau kata kerja. Ya, menerjang itu menendang, menyepak ke bawah atau ke depan. Ada menyerang, itu verb juga kata kerja, menyerang, menyerbu, pasti ia sudah menyerang misalnya. Sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menanya. Pasti ia sudah menyerang sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menanya misalnya. Menyerang itu kayak menyerbu. Meliuk adalah verb atau kata kerja ya. Berkeluk ke sisi, gerakan pesenam, penari dan sebagainya. Meliuk-liuk. Mementaskan itu adalah verb atau kata kerja memainkan sesuatu di panggung tentang sandiwara dan sebagainya. Ludruk ya mungkin ya wayang orang gitu ya, atau mungkin komedi itu mementaskan, termasuk stand up komedi juga ya, itu mementaskan. Tarian juga. Gemulai itu adalah lemah lembut tentang gerakan tubuh ya. Itu apa verb itu oke, ini Miss Pak Ali ya, harus nyari dulu di literatur. Lemah lembut intinya gemulai ya. Adjektif, ya ampun, adjektif itu kata sifat. Nah, maaf sempat miss tadi, adjektif kata sifat. Lemah lembut tentang gerakan pada tubuh ya, bersifat lemah lembut gitu ya. Oke, kita lanjutkan membaca bahasa Indonesia. Ide pokok dan ide pendukung. Nah, ini. Di kelas 3 sudah disinggung tentang ide pokok, mari kita ulang sedikit. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf, ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca dalam suatu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok dalam suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja, tapi tidak tersirat tapi tidak tersurat tapi tersirat. Nah, gitu ya. Karena itu untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf komplit ya, dengan melihat hubungan ide pokok suatu paragraf dengan paragraf lainnya. Dalam tulisan kita bisa mengetahui ide pokok tulisan. Jadi ide pokok paragraf dan ide pokok tulisan itu beda ya. Kalau ide pokok tulisan itu ide pokok teks utuh ya. Ide pokok teks utuh itu ya harus membaca semuanya baru bisa menyimpulkan. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas ya, yang memperjelas ide pokok yang ingin disampaikan.
Kita lanjut ya. Latihan. Sekarang bacalah teks dikenal karena menari, temukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf. Tulisan di buku kalian, tuliskan pula ide dari teks dikenal menari tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel. Paragraf 1. Ide pokoknya berikut dihimpun. Ini tadi ya, paragraf 2 ide pokoknya apa? Biar memudahkan, Pak Ali akan buka versi PDF-nya biar kita enggak maju mundur gitu ya. Ya, sebentar. Butuh waktu. Nah, ini dia. Kita akan bahasa Indonesia. Oke. Ini halaman berapa? Halaman 83 ya. Kita cari di halaman 83 agak ke atas. Ini agak dikecilkan saja. 83. Sekitar mungkin 80 ya. Ini 95. Agak naik ke atas. Kita akan analisa satu persatu ya. 83 akan naik ke atas. Nah, ini 83. Oke. Sekarang mari kita cari ceritanya. Nah, ini mulai paragraf 1. Dikenal karena menari. Ini adalah paragraf 1 ya. Jadi Indonesia memiliki banyak sekali budaya, ini adalah ide pokoknya, khususnya tarian ya. Tarian itu bisa menjadi ciri khas satu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang dikenal dengan ciri khas tarian dan penarinya. Oke, kita lihat di sini. Kalau paragraf 1 ya, ide pokoknya adalah berikut ini dihimpun 5 desa yang dikenal dengan ciri khas tarian budaya penarinya. Oh, kebalik Pak Ali tadi ya. Ide pokoknya intinya lebih ke tarinya tadi ya. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian para penarinya. Yaitu ide pokok dari paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu apapun yang ditulis intinya memberi apa ya? Kayak memberi penjelasan bahwa di bawah akan dijelaskan ada desa-desa dengan tarian khasnya ya. Ide pendukungnya, maaf ya tadi kebalik. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Oke, paragraf kedua ide pokoknya. Nah, kita lihat paragraf kedua. Nah, paragraf kedua yang jelas desa pertama adalah desa Olesari ya, dikenal dengan tari seblang. Ya, ini ide pokoknya. Ya, ini desa pertama adalah desa Olesari di Banyuwangi yang dikenal sebagai tari seblang. Ya, ini bisa kita desa pertama adalah desa ini merupakan jawaban ya. Ya. Jadi ide pokoknya, nah ini ide pokoknya ini. Desa pertama adalah desa Olesari Banyuwangi, Jawa Timur yang dikenal dengan tari seblang. Sampai di sini aja. Itu ide pokoknya. Ide pendukungnya, ya. Ide pendukungnya adalah sebentar ini. Nah, ide pendukungnya ini semua, ya. Tari yang dilakukan oleh setiap tahun diyakini, nah ini. Tari yang dilakukan setiap tahun diyakini menghindarkan dari bahaya desa. Penarinya biasanya ini ide-ide pendukung ya semuanya. Nah, ini ide-ide pendukung. Ya, dan seterusnya. Jadi ini semua adalah ide pendukung. Nah, dikenal karena menari. Nah, ini. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Itu adalah ide pendukung yang pertama. Ya, jadi ini ya, tarian yang dilakukan setiap tahun ini ya diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Itu ide. Terus kemudian ini juga ide pendukung ya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Itu juga ide pendukung. Setiap kalimat ini merupakan ide pendukung pada intinya. Ya,
Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ternyata kalau di video YouTube tadi penarinya nggak usah menggendong boneka ya. Mungkin ada versi yang menggendong boneka, ada yang enggak, mungkin gitu. Nah, oke. Paragraf 2. Loh, cuman paragraf 2 aja yang diminta. Sekarang kalian dapat membuatnya seperti tabel di bawah ini. Ya, paragraf 3 dan seterusnya. Ya, kita akan kenali ya. Ya, untuk membantu mengerjakan. Nah, ide pokok akan saya kasih warna biru. Ya, ide pokok akan Pak Ali kasih warna biru. Di sini ide pokoknya adalah Desa Olesari Banyuwangi, Jawa Timur dikenal dengan tarian seblang. Ya, ini ide pokoknya. Kemudian dari sini juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ide pokoknya desa kedua adalah Desa Cempaka. Ya, ide pokoknya kebetulan di awal ya, dibawakan adalah dengan tari baris. Nah, sampai ini aja, sampai di sini saja. Desa kedua adalah Desa Cempaka Bali dengan tari baris. Ide pokoknya ini, yang lain ide pendukung. Kemudian paragraf ketiga, Desa Barikin Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Ini ya. Kemudian desa keempat adalah Situraja, Jawa Barat dikenal dengan Desa Tari Umbul. Yang lain ide pendukung. Desa terakhir adalah Desa Gigieng dengan tari sedati. Itu aja. Kita kembali ke sini, kita lanjutkan ya diskusinya. Dari kegiatan kalian belajar mengenali ide pokok dan ide pendukung. Dari kegiatan ini kalian belajar mengenali ide pokok dan ide pendukung. Perhatikan poster berikut ini. Mari mencintai dan pelajari tarian Nusantara Indonesia. Wah, ini macam-macam ya. Di sini dari Aceh, di sini dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ya, ada dari Jawa, dari Bali, ya, ada dari Papua. Mari mencintai dan mempelajari tarian Nusantara. Tunjukkan warna Indonesiamu. Wah, ya, tunjukkan warna Indonesiamu. Kalimat pada poster di atas bersifat mengajak, ya. Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk. Poster itu memang tujuannya meyakinkan atau membujuk orang agar mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kalimat seperti ini disebut dengan kalimat persuasif, ya. Kalimat-kalimat persuasif antara lain ya berisi ajakan. Ciri-cirinya ya, menggunakan tanda seru, biasa dipakai dalam iklan atau imbauan, sering menggunakan kata ajakan, ayo, mari, marilah, dan sebagainya. Ya, ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang dilihat. Ya, editannya juga dibikin bagus. Ya, menarik gitu ya, komposisi warnanya dan lain-lain, sehingga eye catching atau membuat kita itu tertarik untuk melihatnya. Bentuknya 5 kelompok, setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kalian. Ajakan untuk menjaga kebersihan, ajakan untuk suka membaca, ajakan untuk mengikuti latihan menari, ajakan untuk menjaga kesehatan, seruan untuk membangkitkan semangat. Nah, ya, misalnya apa yang ingin kalian buat ya? Pilih aja ajakan untuk menjaga kebersihan gitu ya. Atau suka membaca, terserah kalian mana yang kalian pilih. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 anak, rancanglah sebuah tarian ini. Wah, ini beda ya. Jadi poster kalian kita bahas dulu ya. Ajakan untuk suka membaca, ajakan untuk mengikuti latihan. Jadi ajakan untuk suka membaca misalnya buku adalah jendela dunia. Nah, misalnya kita ajakan suka membaca ya. Ya, jadi misalnya buku, jadi adalah jendela dunia. Dari buku ini akan kita bisa atau gini ya, Pak Ali pernah lihat poster yang cukup menarik ya. Jadi
Sini ada tembok gitu ya, ada tembok. Ya. Orang yang nggak baca buku hanya bisa menatap tembok kosong. Ya. Oke, tapi orang yang membaca buku digambarkan dengan tumpukan buku di sini. Ya, itu cukup menarik juga. Tumpukan buku yang sudah dibaca, orang itu bisa berdiri di sini dan melihat cakrawala dengan lebih bagus, melihat sesuatu itu lebih terang. Ya. Ya. Ya, di sini kalau sama sekali tidak pernah baca buku, hanya melihat tembok kosong saja. Ya. Tapi kalau dia baca buku bisa melihat dunia yang lebih indah di luar sana. Dan ini adalah buku. Ini salah satu ya poster yang cukup menginspirasi ya. Kalian bisa mencontoh, dilihat di internet ya. Terus kalian bikin versi kalian sendiri. Kita lanjutkan, menderukan dan melakukan ya. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 anak, rancanglah sebuah tarian sederhana. Gerakan hewan bisa menjadi sumber inspirasi kalian. Nah, kalian juga dapat mengolah gerakan biasa menjadi tarian. Contohnya gerakan memetik bunga, mencuci atau menjemur. Mencuci jadi terus menjemur begini ya. Jadi bisa kalian bikin gerakan mencuci terus menjemur jadi tarian ya. Setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk memperagakan satu gerakan tari. Kelompok lain menebak gerakan yang dipraktekkan dan kemudian tirukan gerakan bersama ya. Nah, jadi ini menarik juga untuk menirukan gerakan-gerakan hewan dalam bentuk tarian. Ya, ayam biasanya gini ya, pok nah gitu ya. Dulu ada tarian kayak chicken dance gitu, itu bagus juga dijadikan inspirasi. Kita membaca laporan wawancara ini akan kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu ya. Kita sampai di sini ya, membahas tentang latihan menirukan gerakan-gerakan hewan. Ini kalau kalian sudah dalam sebuah kelompok gitu, bikin gerakan-gerakan yang lucu, menyenangkan sekali. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.